Di sini aku mau bahas diskusi 8 super intensif. Yang pertama, ini aku saranin sambil nengok bukunya karena aku males SS soalnya. Nah, nomor satu itu harus lihat ini, sifat ini. Jika A kali B itu negatif, maka dia berada di sebelah kiri, kuadran 2 atau kuadran 3. Kalau misalnya AB itu positif, dia berada di kuadran 1 atau kuadran 4. Nah, ini basic. Nah, kita tahu di situ kalau misalnya X kuadrat berarti A-nya udah pasti lebih dari 0. A-nya pasti lebih dari 0, nah B-nya kita nggak tahu berapa. Nah, di situ kan X kuadrat min B X plus 1. Nah, dia posisinya tuh dia di kiri. Berarti di sini B-nya itu negatif. Nah, berarti ya udah, karena kalau di soal itu plus BX, ya kan? Berarti sini B-nya tuh positif. Nah, tapi pas di soalnya itu kalau misalnya di sebelah kirinya B itu tanda plus, dia itu behave kayak yang negatif. Berarti ya karena dia di soalnya itu dimintanya negatif, kayak dari plus BX menjadi min BX, ya udah dikembalikannya aja, yang awalnya di kiri jadi di kanan, kayak gitu. Mungkin agak belibet, nanti tanya aja lah. Nomor 2 itu kita nyari titik ekstrimnya. Nah, ini harus aku tulis 6 X 7 8 Y 5. Nah, ini kita harus cek nih satu-satu, mana yang paling kecil, mana yang paling besar batasnya nanti. Jadi pertama aku ceknya gini, min 6 kali min 8 berapa hasilnya? 548. Lalu min 6 kali 5 min 30. Terus 7 kali min 8 min 7 kali min 8 jadi min 56. Lalu 7 kali 5 35. Jadi yang paling tinggi itu di sini, yang paling gede, kemungkinan batas paling gedenya 48, paling rendahnya min 56. Maka dari itu XY itu gini, min 48. Berarti ini jawabannya yang B. Lanjut kecepatan tapi ya gitulah. Nah, sekarang yang nomor 3, X tambah X kurang Y tambah Z sama dengan 4. X tambah Y tambah Z sama dengan 8. Ditanyanya X tambah Z. Nah, kenapa aku langsung sejajarin aja? Gampang nih, langsung kelihatan kalau misalnya ada ini min Y sama plus Y, udah tinggal ditambahin. 2X plus 2Z sama dengan 12. Bagi 2, X plus Z sama dengan 6. Dapat deh C. Lanjut nomor 4. Gini aja. Nomor 4 itu kita ikut aja permisalan X tambah Y sama dengan 3K. Terus X tambah Z itu sama dengan berapa tuh? 4K ya. 4K. Y tambah Z sama dengan 11K. Nah, nanti X tambah Z sama dengan 4K. X tambah Y sama dengan 3K dikurangin Z kurang Y sama dengan K, dan Y sama dengan K kurang Z. Dimasukin aja Y tambah Z. Gini aja, Z sama dengan K tambah Y, biar enak. Y tambah Z sama dengan 11K. Y tambah, di sini masukin aja, substitusi. Y tambah K sama dengan 11K. 2Y sama dengan 10K. Ini kan ada 1K, aku pindah di sini. Dikurangin 1, 2 ruas, ya gitu deh.
Y sama dengan 5K. Ya kan? Udah dapet nih. Sorry. Damn. Y tambah Z-nya 10. Larat ya. Berarti di sini 9/2K. Nah, karena 9/2K, kita cari aja mana yang kelipatan 9. Kita tes opsi nih. Kalau 40, misalnya Y sama dengan 40. K-nya tuh nggak bisa 9 kan, 40 kali 2 80 bagi 9 berapa, nggak bisa. Kita cari yang bisa dibagi 9 tuh angkanya, bisa dibagi 9 sama bisa dibagi 2 ya. Ya, jadi 18 harusnya. Kalau misalnya Y sama dengan 18, masuk 18 kali 2 bagi 9 sama dengan K. Ya udah nih, 2 sama dengan K sama dengan 4. Nah, dapatkan di bulat dia. X di soal itu X, Y, dan Z itu bilangan bulat. Nah, yaudah, gitu aja. Lanjut nomor 5. Nah, ini tes opsi aja. Kan itu angkanya 576.800. Cek aja. Kalau yang E itu 700 di pangkat 2 diakarin. Jadi kan 700 kuadrat sama aja, ya kan? Berarti ini nanti 900. Kalau nggak salah gini ya. Nah, lalu kalau misalnya 800 kuadrat, jadi 64. Nah, kan kalau misalnya 576, ya pasti diantara inilah ya. Berarti ini jawabannya E. Nomor 5 E. Nomor 6 ini manual aja. Nomor 6 ini kalau pi itu kan sama dengan 180 derajat. Yaudah, sin kuadrat 180 bagi 3 60 kali dengan tan kuadrat 180 bagi 6 30. Bentar, pakai kalkulator aja lah, males. Tambah cos kuadrat 30 kali tan kuadrat 60 per cos 60 kali sin 30. Nah, hasilnya ntar ini aku jabarinnya, tapi kalian harusnya lebih cepat sih. Tan 30 berarti akar 3/3 sepertiga tambah akar 3/2 kuadrat kali 3 setengah kali setengah, jadi 1/4. 3/4 kali setengah tambah 3/4 kali 3 per 1/4. Nah, yaudah, karena ini 1/4 coret aja. Jadi 3/2 tambah 9 sama dengan wait, ini 1/3, sorry. 1 tambah 9 sama 10. Nah, udah dapat nomor 6. Lalu mana ya? Nomor 7 ya. Posisi duduk aku nggak enak banget. Nomor 7, U6 sama dengan 8 log 96, dan U2 sama dengan 8 log 6. Nah, kita pengen tahu nih, U12 kurang U4 tuh kan 8 log C. C ini berapa? Nah, kita tahu kalau misalnya U6 sama dengan A tambah 5B, U2 sama dengan A tambah B. Kita bisa nyari nih berapa B-nya, ya kan? Karena U12 kurang U4 sama aja dengan A tambah 11B kurang A tambah 3B. Hasilnya berapa tuh? 8B. Yaudah, kita perlu cari B-nya aja berapa gitu kan. Nah, caranya U6 8 log 96 dikurang
U2 8 log 6 itu hasilnya nanti ya sebenarnya nggak bisa ini sih ya, jadi 8 log 96 per 6 sama dengan aku kalkulator aja, 96 bagi 6 16. Nah ini kan 4B, berarti 1B wait kok jadi bingung. Oh iya bentar, sorry, sama dengan 8 log 16. Nah ini 4B sama dengan 8 log 16 sama dengan 2 pangkat 3 log 2 pangkat berapa ya, 4 per 3 sama dengan 4B. B sama dengan 1/3 ya, nggak bisa ini, tinggal kali 2 juga bisa sih, jadi 8B sama dengan 8 per 3 dapat deh. Siap, lanjut nomor mana ya, nomor 8 A1, A2 dan A3 ini aritmatika. A1, A2, A1 plus A3 ini geometri. Nah kalau aku sukanya ibaratin aja yang ini, aku ubah jadi gini, nilai pertama A aku ubah jadi P ya, P kurang B, di sini P, di sini P tambah B, ya kan. Terus kita nyari karena dia soalnya apa ya, soalnya A3 banding A1, A3 per A1. Nah kalau geometri gini, A2 per A1 kan rasio sama dengan A2 plus A1 sama dengan A1 plus A3 sama dengan per A2, ya kan. Nah terus diapain, kita masukin aja PP nya, P per P kurang B sama dengan lihat di sini biasanya sifatnya kalau tengah itu suku tengah, A1 tambah A3 per 2 sama dengan A2 gitu. Tapi kalau misalnya A1 tambah A3 aja berarti ya 2A2. Nah di sini A2 nya itu kan P, ini A1 tambah A3 berarti ini sama dengan 2A2. A2 nya tadi, A2 nya P, nah berarti 2P per P, P kurang B sama dengan 2 per 1. Nah ini sebenarnya langsung nembaknya bisa kayak P nya tuh P nya 2, B nya 1 bisa. Atau kalau mau diturunin lagi bisa kok, jadi kayak B sama dengan 2P kurang 2B, terus min P sama dengan min 2B, P sama dengan 2B, sokin bisa kok. Nah udah lanjut aja, A3 banding A1 sama dengan P tambah B per P kurang B. Tadi 2B ya, P berarti 3B per B sama dengan 3. Nah don, lanjut ke nomor yang 9. Ini tulisannya agak berantakan, sorry ya, biar cepet. X tambah Y 4X tambah Y. Berarti A nya X,
B nya sama dengan Y. Nah berarti 4x tambah Y itu sama aja dengan X tambah 2Y. Kenapa? Ini nambah Y. Kalau gitu berarti di sini harusnya, karena di sini X tambah Y ditambahin Y lagi, ya X tambah 2Y, sama aja kan. 3x sama dengan Y sama dengan 3x. Aku balikin aja biar gampang. Nah udah dapat nih. Kita mau nyari apa ya, geometrinya dulu. X tambah Y dan 4x tambah Y tambah 9 ini geometri. Maka dari itu 4x tambah Y tambah 9 per X tambah Y itu sama aja dengan X tambah Y per X, karena ini ya rasio. Terus tadi kita tahu kalau misalnya Y itu sama dengan 3x, 7x tambah 9 per X tambah Y berapa? 4x sama dengan 4x per X. Nah dapat 7x plus 9 ini kan coret ya, bukan itu yang coret. Ya sama aja sih, sama dengan 16x. Udah ditukar 9x sama dengan 9x sama dengan 1. Kalau x sama dengan 1, Y sama dengan 3. Nah dapat tuh pernyataan 1 salah 2 benar. Dapat berarti kalau aritmatika A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 3. 10 sama dengan A tambah 9 3. A nya kan 1, udah 28. Salah. Geometri R nya di sini 1, di sini 4. Ya kan? X tambah Y 1 tambah berapa tadi? 3 4. Berarti yang cari rasionya, rasio sama dengan 4/1, ya 4 dong. Dapat O5 sama dengan AR4. 1 R nya 4 pangkat 4, berarti 256 harusnya. Iya. Berarti yang benar cuma 2. Nomor 2. Yang benar cuma 1, yaitu nomor 2. Pegel ya. Sorry, pindah tempat dulu. Numero 10. Number 10. Oh ya, pakai logika sini. Berapa nilai X agar Y maksimum? Kalau misalnya Y maksimum, kita perlu X-nya itu sekecil mungkin. Nah, berarti yang D dong. Kenapa nggak boleh negatif? Karena kalau misalnya dia negatif, nanti gimana ya? Sama aja sih sebenarnya. Enggak, nanti kalau negatif itu ribetnya di atas. 3 kali min 3/5 kurang 5. Enggak deh. Iya, yang negatif. Karena 3/5 kurang 5. Nanti ini harus dikurang ini. Nanti hasilnya pasti kurang dari berapa gitu. Tapi kalau misalnya dia dua-duanya negatif, kan nanti ujung-ujungnya bakal dimutlakkan kan. Kalau misalnya negatif berarti nanti dia ditambah. Ujung-ujungnya nanti 5 tambah 5 gitu. Tapi negatif gini. Nah, berarti jawabannya yang B, nomor 10. Nomor 11. Kurva GX itu diperoleh dari 2 kurang X kuadrat. GX itu 2 kurang X kuadrat diperoleh dari Fx yang kena translasi plus T. T nya itu 3
itu 3 ke kanan dan 1 ke atas. Berarti kalau kita mau nyari fx, kita tuh harus kurang translasinya ya. Matriks translasinya tuh harus min 3 sama min 1, jadi reverse. Nah, maka dari itu fx sama dengan kan dia 2 kurang x kuadrat kan, 2 kurang x tambah 3 kuadrat kurang 1. Ini materi translasi yang aku send di YouTube, di WA, nggak perlu dijelasin lagi harusnya. Nah, ini sumbu simetrinya udah dapet, langsung aja sih sebenarnya min 3, tapi kalau mau dipastiin boleh x kuadrat kurang 6x 9, jadi x kuadrat tambah 6x kurang 9 tambah 1 berarti kurang 8 ya kan. XP sumbu simetri sama dengan min b per 2a, jadi min 6 per 2 min 1 sama dengan 3, min 3 dia harusnya. Ini salah di mana? Oh iya, ini yang negatif ya, sorry. Sini plus soalnya. Ya, dapat sumbu simetrinya gini. Nah, untuk nomor 12 fx ini udah dapat nih. Ini fx. Ini di 12. Nah, selesai. 13 13 cek aja sih sebenarnya. Ya, ini cek aja lah, tes titik-titiknya. Kalau misalnya nomor 1 bener nggak, 1 titik puncaknya kan XP min 3, masukin aja min 3 ke 1 kurang x tambah 3 kuadrat, ya bener dong pasti. Nah, 1 bener. Nomor 2 ya ini cari aja x sama dengan 0 nya tuh pas apa. Berarti fx kan tadi 1 kurang x tambah 3 kuadrat 1 kurang 9 kuadrat 8. Benar, 2 benar. 3 garisnya sama 1 menyinggung kurva fx di titik. Ya, ini benar pasti dong, karena titik puncaknya di situ. 3 benar. Nah, y sama dengan fx. Kita nyari kalau misalnya y nya sama dengan 0 di mana. Ya udah, kalau misalnya ribet masukin aja min 4 itu berarti kayak 1 kurang 4 tambah 3 kuadrat 0. Benar, 4 benar juga, berarti semuanya benar. Nah, nomor 14 lagi. 4 pangkat 1/6 kali x sama dengan 2. 4 pangkat 1/6 ini bisa aja 2 kali 1/6. 2 pangkat 2 kan kalau 4 kali x sama 2. 2 kali 2/6 berarti 1/3. X nya bisa kita gini, 2 1/3 sama aja dengan 2 pangkat 1 ini kan 1 kurang 1/3 x. X sama dengan 1 kurang 1/3 berapa? 2 pangkat 2/3. Siap. Berarti ini ya 4 pangkat 1/3 juga bisa, atau 2 pangkat 4/6 sama aja. Nah, nomor 15 nih, ini soal udah diulang berkali-kali. Ya udah, tinggal kayak karena a pangkat b sama dengan c, berarti a log c sama dengan b. Ada berarti 2 pangkat a sek 2 log 3 berdasarkan soal ya sama dengan a 3 log 4
sama dengan B, dan seterusnya. Pada itu A kali B kali C kali D kali E sama aja dengan 2 log 3 kali 3 log 4 kali 4 log 5 kali 5 log 6 kali 6 log 8. Nah ini ada sifatnya, kalau kalian bisa coret aja langsung. Jadi sisa akhirnya 2 log 8. 2 log 8 berapa? 2,3 sama aja dengan 3 kali 2 log 2 sama dengan 3. Kalau kalian jago ya udah, ini sama dengan 3 aja udah. Which one? Oh ya, nomor 16 ini gampang sih. Ini aku nggak mau nyari ini lah. Satu lingkaran besar keliling dan luasnya ya ini dapat lah kan, jari-jari lingkaran besarnya kan 4. Keliling sama dengan VD. D sama dengan 2 kali R sama dengan 8. Kelilingnya sama dengan 8pi. Luasnya sama dengan VR kuadrat. Berarti 16V. Dapat. Oke, lanjut ke nomor 17. Nah, ini agak ribet. Sebenarnya gini deh. Ini aku kopas. Nah, aku gambarin. Oke. Nah, ini dapat. Ibaratnya aja gini. Nah, ini kan jari-jari. Sini juga ada jari-jari. Ini R kecil, ini R besar, ya kan? Lalu sini samanya kan nanti di tengah kan. Kita tarik aja dari sini. Sama aja nih jari-jari juga, ya kan? Lalu dapat nih. Bentar ya. Misalnya kita mau kesini. Sorry salah. Kita ambil ujung. Ini masih jari-jari, tapi kita bisa gini, tambah lagi. Nah, jadi segitiga. Ya kan? Nah, ini masih ada R nih di sini. Berarti yang bagian sini kita translate aja deh ke segitiga. Segitiga siku-siku. Siku-siku apa ini? Sap. Nah, karena ini harusnya R full tapi dipotong sama R, udah. R kurang R sama dengan kok sama dengan. Nah, dapat. Seenaknya aku gimana ya kemarin ya? Aku nyari ini sih, X ini berapa? Ini kayak R tambah R kuadrat kurang R ini kayak memastikan gitu. Nanti hasilnya 4 akar R. Nanti sama dengan 4, berarti R sama dengan 1. Ya R kecil. Nah, berarti nanti dapat kalau misalnya R kecilnya itu 1, berarti sini 4, sini 3, berarti di sini 5. Dapat jari-jari lingkaran kecilnya 1. Dah, siap. Kalau Pak AP dia nembak kayak, oh berarti di sini 4, sini nih. Ya angka cantik, tapi ya kalau mau pembuktiannya bisa gini. Terus number 18. F X tambah 3 per 2 sama dengan 3X kuadrat kurang X tambah 5. Kita mau nyari F4. Udah, permisalan X tambah 3 per 2 sama dengan 4. Kita nyari X nya berapa yang buat dimasukin ke sini. X tambah 3 sama dengan 8, X sama dengan 5. Berarti F4 sama dengan 3, 5 kuadrat kurang 5 tambah 5
Berarti 3 kali 25 sama dengan 75 derajat. Nomor 19 itu kita tahu kalau misalnya segitiga sama sisi itu semua sudutnya harus 60 derajat. 60 berarti 60 ya 180 totalnya. Karena semua sudutnya sama berarti sama juga. Misalnya sini alfa A sama semua garisnya. Nah, kita dapat nih kalau misalnya di sini B, sini A, sini C. Kita kan nggak tahu nih A sama C ini sama atau enggak. Harusnya teorinya mereka ini 60 dua-duanya. Tapi kita lihat pernyataan 1. A kurang C sama dengan 20. Berarti A lebih besar daripada C. Maka dari itu ini bukan segitiga sama sisi. Nah, 1 cukup. Lalu yang kedua, sudut C itu kurang dari A. Ya udah, ini udah jelasin banget, kayak ini nggak sama, sudutnya nggak sama-sama 60 derajat. Maka dari itu 2 juga cukup untuk membuktikan kalau misalnya dia nggak sama sisi. Nah, berarti jawabannya E. Nah, lalu selanjutnya nomor 20. Pada bidang koordinat XY, apakah titik 3,4 terletak pada garis T? Nah, kita tuh harus tahu garis T ini apa persamaannya. Nah, untuk dapat gradien 1 itu cukup, tapi kita nggak ada titiknya, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya 1, kalau tegak lurus kan berarti mn sama dengan 1/ms. Nah, gini, kalau tegak lurusnya itu rumusnya gini. Nah, gradiennya dapat, tapi kalau misalnya kita mau buat garis, samanya gini kan, y sama dengan mx kurang x1 tambah y1. Kita nggak punya x1 sama y1 nya, kita nggak bisa pakai 3,4. Kenapa? Karena kita tuh mau uji, kita bukan bikin garis pakai 3,4 itu, kita mau uji apakah 3,4 terletak pada garis T. Bukan berarti 3,4 itu pasti di T. Maka dari itu kita harus cari yang garis mana sih yang pasti di T. Nah, itu di pernyataan kedua. Garis dengan persamaan 4y sama dengan 3x kurang 44 memotong garis T pada y sama dengan 11. Berarti ada satu saat di mana dia koordinat sama. Misalnya ini di 0,0. Ini T, ini Z. Nah, dapat nih. Berarti kalau misalnya kita dapat x-nya dari persamaan yang 4y sama dengan 3x kurang 44, ya itulah yang kita bisa jadiin sebagai x1 y1. Y1-nya min 11, x1-nya ya yang dapat dari substitusi tadi. Ya udah, masukin aja 4y sama dengan gini ya, 4y sama dengan 3x kurang 44. 4 min 11 sama dengan 3x min 44. Min 44 sama dengan 3x tambah 44. X sama dengan 0. Berarti x1 y1 nya sama dengan 0 min 44. Min 11. Nah, dapat. Inilah yang nanti dimasukin. Ini sama dengan m x kurang 0 kurang 11. Dapatlah garisnya. Baru kita bisa masukin 3/4. 3,4. Cocok apa enggak? Kalau kita masukin x-nya 3, apakah hasilnya dari yang itu 4? Nah, itu dicek. Tapi itu nggak perlu, karena kita udah tahu mana aja yang perlu, yaitu kita perlu 2 pernyataannya, 1 sama 2.